Cemburu itu adalah rasa hati. Dan hati adalah merupakan pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala sekaligus nilai seorang manusia di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Orang boleh tertarik dengan rupa, akan tetapi untuk bersama tetap kita itu urusannya sama hati. Kamu tertarik sama seseorang untuk berkawan dengannya. Mungkin pertamanya karena dia pintar, kamu hadapi bukan wajahnya, bukan keterampilannya, akan tetapi hatinya. Kalau punya teman suka ngambekan gitu, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel, atau suka bohong misalnya gitu, kita kan lama-lama gak betah juga gitu. Jadi kita menghadapi itu bukan menghadapi fisik seseorang, akan tetapi yang kita hadapi adalah karakter, dan itu bersumber dari hati. Hati ini sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, pusat pandangan Allah. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada zahir kalian, fisik kalian, kepada kulit kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahatil jasad kullah wa idza fasadat fasadatil jasad kullah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika ia baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika ia rusak, ia hancur, hancurlah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum. Kamu tidak akan pernah bisa pada rasa hati kita. Penting bagi kita untuk cari tahu bagaimana keadaan hati kita. Apalagi sesudah Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Nabi Allah Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah keselamatan di akhirat. Allah bercerita bahwa keselamatan di akhirat bukan orang yang bawa harta, bukan orang yang bawa anak, melainkan orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah jangan hinakan aku di hari engkau membangkitkan hambamu di akhirat nanti. Jangan pernah buatku terhina hari itu ya Allah. Sebab siapa yang dihinakan hari itu tak akan ada kemuliaan baginya. Sebab siapa yang diburukkan keadaannya oleh Allah pada hari itu, dia tidak akan dapat mencari kebaikan, kemuliaan, kecakapan dari yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari itu sebagian wajah dihitamkan, sebagian yang lain diputih berserikan. Fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Yang wajahnya diputih berserikan adalah mereka-mereka yang berhasil meraih rahmatnya Allah dan mereka kekal di dalamnya. Semoga kita menjadi salah satunya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang dihitam legamkan wajahnya oleh Allah di hari akhirat nanti adalah mereka-mereka yang ingkar kepada Allah padahal sebelumnya mereka percaya pada Allah. Orang-orang meninggalkan jalan Allah SWT. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari itu di saat sebagian dimuliakan, sebagian dihinakan oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku di hari engkau membangkitkan hambamu. Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat orang membawa harta. Maka kalau sepanjang hidup di dunia Allah SWT mentakdirkanmu untuk hidup dalam keadaan miskin, tak mengapa bagimu saudara sekalian. Karena di akhirat nanti tak terlalu berpengaruh orang datang membawa harta. Wala banun. Tidak bermanfaat pula orang yang datang membawa anak. Jadi untukmu, para ibu yang sudah menikah cukup lama, namun belum dikaruniai anak, tak mengapa bagimu. Sebab di akhirat nanti Allah tak akan memberi pengaruh, memberi nilai padamu sesuai dengan anak-anakmu gitu. Tidak akan berpengaruh. Kamu datang pada Allah dengan membawa harta atau tidak. Kamu datang kepada Allah dengan membawa anak atau tidak. Bahkan saudaraku sekalian yang saya muliakan, tak terlalu berpengaruh. Orang yang datang pada Allah bawa ilmu, tak terlalu berpengaruh. Bahkan orang yang datang kepada Allah bawa ibadah. Lantas apa yang paling berpengaruh pada hari tersebut? Illa man atallah biqalbin salim. Orang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka penting bagi kita berpenyakitkah atau bahkan sekaratkah? Atau na'udzubillah, sudah matikah? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebagaimana badan, hati juga ada yang begitu. Ada hati yang sehat, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang bahkan sudah kronis penyakitnya, dan ada hati yang na'udzubillah min dzalik sudah mati bahkan di saat orangnya masih bergerak di atas muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang hatinya tak lagi memiliki kasih sayang. Orang-orang yang sampai hati melukai, menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini adalah gambaran tentang orang-orang yang hidup badannya akan tetapi hatinya mati. Kalau kita dengerin berita-berita gitu kan,
Masya Allah, orang tua yang membunuh anak kandungnya sendiri, istri yang meracun suaminya, ayah yang tega untuk naudzubillah melecehkan anaknya sendiri, anak perempuannya sendiri. Gambaran tentang orang yang meskipun badannya masih ada di atas muka bumi ini, hati mereka sudah sedemikian hancurnya. Tak ada lagi cahaya kehidupan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita darinya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha, du'ain la yusma, wa ainin la tadma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari hati yang berpenyakit, dari hati yang enggak bagus, dari hati yang enggak bisa tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar, wa ainin la tadma, dari mata yang enggak pernah bisa menangis karena takut dosa, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba', ya Allah aku berlindung kepadamu dari 4 hal ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama menyebut keempat hal ini adalah alamatus syaqawah, tanda kehancuran seseorang. Semoga Allah jauhkan kita darinya. Saudara sekalian yang saya muliakan, hati. Kamu mendukung suamimu untuk mencintai ibunya, Allah akan mengganjarmu dengan baktinya anak-anakmu padamu, atau Allah akan jadikan orang-orang yang kamu cintai pun mencintai kamu lebih daripada apa yang dapat kamu lakukan untuk mereka. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini hati nih memang harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kecemburuan membutakan mata hati kita. Ingatlah bahwa nilaimu dalam pandangan Allah adalah hati. Dan ingatlah bahwa nilaimu di akhirat nanti adalah hati. Yang jadi penilaian Allah untukmu di akhirat bukan hanya sekedar ibadah zahirmu, teman-teman. Bukan hanya sekedar sholatmu, bukan hanya sekedar menutup aurat, bukan hanya sebanyak apa sedekahmu, bukan sebanyak apa ayat Al-Quran yang kamu baca. Semuanya kita kerjakan, akan tetapi bagaimana kamu menjaga hatimu, itu adalah yang nomor 1 dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu itu. Milikilah hati yang baik. Milikilah hati yang baik. Biar selamat hidupmu. Milikilah hati yang bersih. Biar selamat hidupmu. Saudara sekalian, ada satu cerita indah. Saya dengar dari guru saya beberapa waktu yang silam. Ada satu orang perempuan pandai, hafal Al-Quran dengan 7 sanad bacaan. Dan beliau bukan hanya hafal, akan tetapi juga memahami bersama sebab nuzul dan hadis-hadisnya serta pentafsiran Al-Quran tersebut. Salah satu perempuan paling pandai yang pernah saya temui di atas muka bumi ini. Namanya Hubabah Syarifah Al-Haddar alaiha ridwanullah. Satu waktu dalam salah satu perjalanan saya bersama dengan beliau dari kota Bayda, Yaman. Satu waktu beliau bercerita. Dia bilang, "Sami'tan Hubabah Ummu Muhammad Halimah?" Dia bilang, "Aku pernah dengar Halimah sama seorang namanya Hubabah Ummu Muhammad." Saya bilang, "Belum pernah Hubabah." Saya bilang, "Belum pernah Hubabah." Dia bilang, "Guru saya dan beliau tinggal di kota Mekah." Saya bilang, "Iya Hayya, beliau masih hidup?" Dia bilang, "La, tawafat beberapa sana." Dia bilang, "Sudah meninggal dunia berapa tahun yang lalu. Andai beliau masih hidup, saya akan memperkenalkanmu kepadanya." Beliau kemudian bercerita. Dia bilang, gurunya Hubabah Ummu Muhammad itu adalah seorang perempuan hafal Quran, dan beliau adalah seorang yang sangat luar biasa keilmuannya, luar biasa ibadahnya, dan yang utamanya adalah luar biasa hatinya. Dia bilang, "Saya Halimah kalau datang ke rumahnya sangat besar, keluarganya sangat banyak, dan pula sangat kaya raya. Sampai kalau ada tamu datang ke sana, kalau pulang biasanya dikasih emas pulangnya, keluar dari rumahnya." Dia bilang, "Hubabah Ummu Muhammad, dapetin kayak semua kemuliaan hidup dunia, dan saya yakin kemuliaan hidup akhirat." Dia bilang sebabnya karena hati beliau yang sangat indah sekali. Sejak kecilnya beliau menikah bersama dengan suaminya ini. Beberapa tahun menikah nggak hamil-hamil. Sampai satu waktu bawa pergi ke dokter. Dokter mengatakan, "Maaf, kamu mandul." Lengkap pemeriksaan beberapa hal, kemudian diputuslah bahwa pasangan suami istri ini tidak akan bisa mendapatkan keturunan. Tapi hatinya bersih. Modal nih teman-teman sekalian, saya sampaikan padamu atas nama cinta kepada semua saudari-saudariku yang ada di tempat ini, ataupun siapapun darimu yang mendengarkan kajian saya ini. Bagusnya hatimu, baiknya hatimu, jernihnya hatimu, sehatnya hatimu adalah modal tertinggi kebahagiaan hidupmu dunia hingga akhirat. Bukan harta, bukan rupa, bukan ilmu, bukan apapun. Saudara sekalian saya muliakan, mau hidup bahagia dari dunia hingga akhirat, hati-hati dengan hatimu. Jaga betul-betul rasa yang ada dalam hatimu. Dan jika kamu dapati hatimu
berpenyakit dengan berbagai macam penyakit, obatilah, sehatkanlah, perhatikanlah. Jangan hanya peduli kepada sakitnya badanmu, kamu harus peduli itu juga, tapi lebih daripada itu, hatimu, pedulikanlah. Jangan biarkan ia sakit berlarut-larut. Jangan biarkan ia terjebak dengan rasa-rasa yang salah. Jangan biarkan ia memenjarakan dirimu dengan derita hidup di dunia maupun kelak derita di akhirat dengan penyakit-penyakit yang membusuk di dalam hatimu itu. Salah satunya adalah cemburu. Hubabah Ummu Muhammad ketika tahu bahwa dirinya tidak akan punya anak, beliau tidak menjadikan itu sebagai cara untuk beliau putus asa, bersedih hati gitu. Kenapa gitu? Dia tahu Allah tak selalu memberi yang kita mau, tapi Allah akan selalu memberi yang kita perlu. Saya ulangi, untuk kamu harus ingat-ingat terus. Setiap kali kamu pengen sesuatu dan tidak tercapai, tiap kali kamu menginginkan sesuatu dan keadaan tidak baik-baik saja bagimu, tidak memungkinkanmu, ibu sekalian, ingat ucapan saya. Allah tak selalu memberi padamu yang kamu mau, tapi Allah akan selalu memberi padamu yang kamu perlu. Jadi adik-adik yang sudah usia 25 tahun belum datang jodohnya, tenang dek. Allah melihatmu masih belum perlu. Meskipun kamu sudah mau, tenang. Allah akan mempertemukanmu dengan jodohmu pada waktu yang paling tepat. Untukmu Bu, yang sudah menikah dan belum ada anak, saudaraku sekalian saya muliakan, tenangkan hatimu. Allah tahu kamu belum perlu atau bahkan tidak perlu. Beliau ibadah, taat kepada suaminya, Bapak Muhammad ya. Beliau dengar bahwasanya suaminya pulang dari tempat keluarganya, terus cerita gini, paman mereka yang nenek tinggal di sana. Jadi suaminya ini punya nenek yang bahkan punya bukan nenek langsung ya, tapi adiknya nenek gitu. Itu dirawat sama salah satu dari pamannya. Ternyata pamannya ini meninggal dunia. Yang akhirnya kemudian keluarga besar berkumpul, siapa nih yang mau merawat nenek di rumahnya gitu. Semuanya seperti keberatan, semuanya seperti kesulitan karena neneknya sudah terbaring di atas tempat tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekalian, suami itu, cucunya berarti, suaminya dia nih, dibilang sama istrinya, gimana kalau kita rawat nenek di rumah kita? Sang istri, jadi sekalian, perempuan muda, usia masih di atas 20-an tahun. Dia belum ada anak. Dalam keadaan suami yang seringkali keluar rumah untuk pekerjaan-pekerjaannya. Merawat saudaranya, neneknya suami yang gak bisa apa-apa. Bicara bisa ya, maksudnya badannya gak bisa jalan, gak bisa berbaring di atas tempat tidur. Subhanallah, ini kan perlu hati yang benar-benar lapang, benar-benar baik, benar-benar hati yang sehat ini. Dia dengan penuh senyum berkata, wah alhamdulillah, bawalah dia kemari. Saya akan merawatnya. Dia akan menjadi kawan bagi saya. Bawalah dia kemari. Masya Allah. Maka dirawatnya lah sang nenek tersebut dengan penuh cinta. Dia menganjurkan suaminya untuk menyayangi neneknya tersebut. Pagi-pagi dia akan mandikan sang nenek, dia akan pakaikan baju yang bagus, dia akan bedakin neneknya itu. Dia akan wangi-wangiin badannya, kemudian dia masak, habis itu dia akan suapin neneknya dengan penuh senyum keikhlasan saudaraku sekalian. Dengan penuh senyum. Sampai nanti kalau misalnya gitu, malam-malam lagi bulan purnama gitu, cantik bulannya gitu kan. Dia akan bilang sama nenek tersebut, kemudian bilang, Nek di luar bulannya cantik sekali. Nenek mau lihat? Gimana cara nenek lihat nak gitu? Ayo Nek, pelan-pelan ya Nek ya. Atau dia akan tunggu suaminya untuk mereka berdua memapah. Sang nenek tersebut meletakkannya di bawah cahaya bulan purnama. Mereka pandangi bulan purnama bersama-sama. Cakep banget ya Nek. Nenek lihat bulan purnama ingat siapa Nek? Ingat Nabi nak. Nabi kan anta syamsun anta badrun. Betul ya Nek ya? Dia rawat sang nenek dengan penuh cinta. Tanpa dikotori dengan rasa cemburu. Tanpa dikotori dengan rasa kebencian ataupun rasa yang gak enak dalam hatinya. Sebagai seorang perempuan tua yang terbaring di atas tempat tidurnya, perempuan ini bahkan harus membersihkan kotorannya. Dia melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi sekalian tiap datang waktu sholat, dia akan ajak neneknya untuk sholat berjamaah. Sehingga sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sang nenek diperlakukan seperti itu. Dia sangat senang, sangat bahagia dan tiap malamnya dia angkat tangannya berdoa dalam tahajud beliau, dalam ibadah malam beliau. Ya Allah, saya tidak mengerti bagaimana harus membalas kebaikan cucu saya ini. Ya Allah, tapi saya tahu Engkau mengerti bagaimana membalasnya. Ya Allah, penuhkanlah rumah ini dengan anak-anak keturunan dan harta. Dia berdoa, penuhkan rumah ini ya Allah dengan anak-anak keturunan dan dengan harta yang melimpah. Dia terus berdoa seperti itu sepanjang malam. Bahagiakanlah dia ya Allah dunia dan akhiratnya. Jadi sekalian saya muliakan, bertahun sampai kemudian sang nenek meninggal dunia. Begitu nenek tersebut meninggal dunia, istrinya hamil. Hamil, melahirkan, berapa bulan kemudian hamil lagi, melahirkan lagi, berapa bulan kemudian hamil lagi, melahirkan sampai 10 orang anak. Pinter-pinter semua, ahli ibadah semua, soleh-solehah semua.
Masya Allah. Jadi sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan sang suami ini. Rezekinya semakin melimpah ruah dari berbagai macam arah gitu. Ya itu tadi yang diceritakan oleh Hubabah Syarifah ya. Kita kalau datang ke rumahnya, tamu-tamunya tuh dikasih hadiahnya emas-emas gitu loh. Emas batang, hadiah buat tamu-tamunya. Masya Allah kalian. Jangan biarkan hatimu terkotori dengan cemburu. Jangan biarkan hatimu rusak dengan rasa-rasa yang salah. Tengoklah hatan buat naruhin aplikasi memantau di mana suami. Saya ditawarin teman-teman saya, Ustaz, mau saya pasangin aplikasi buat mantau suami. Saya bilang innalillahi. Saya tidak sebegitu nganggurnya untuk cari tahu di mana suami saya berada. Saya sudah cukup sibuk di atas muka bumi ini mencari, memastikan saya berada di jalan yang benar menuju Allah. Untuk apa? Saya mengawasi perjalanan orang lain. Biarkan aja, nggak masalah buat saya. Jadi sekalian yang saya muliakan, di poin yang keduanya nih, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Hidup ini udah ada pengendalinya, maka tenangkanlah hatimu. Hidup ini sudah ada pengendalinya, maka tenangkanlah hatimu, Bu. Hidup ini sudah ada yang ngatur, maka tenangkanlah dirimu, Dek. Tenangkanlah hatimu. Kamu loh, naik pesawat terbang aja bisa tidur. Saya kalau naik pesawat terbang, belum terbang aja sudah ngantuk. Dan saya lihat orang-orang juga kayak begitu. Kalau naik pesawat terbang tuh banyak pada tidur, apalagi perjalanan lama gitu kan. Udah tuh pada tidur di atas pesawat. Kita itu naik pesawat terbang kok bisa segitu tenangnya. Tahu kenapa? Karena ada pilotnya. Kalau misalnya nih, saya di atas pesawat terbang, tahu-tahu baru terbang sebentar ada pengumuman. Para penumpang sekalian, adakah di sini yang bisa menerbangkan pesawat? Karena ternyata pilotnya mati. Atau pilotnya pingsan misalnya. Itu saya yakin semua yang di pesawat yang asal tidur pada bangun semuanya dah. Takut semua, khawatir semua. Kan begitu. Kita kenapa bisa tenang terbang di atas pesawat sampai kita tidur di sana? Adalah karena kita tahu ada pilotnya. Pilotnya ngerti caranya menerbangkan pesawat terbang. Serius sekalian, lantas apa yang kamu khawatirkan dari atas muka bumi? Yang pengaturnya adalah Allah. Supirnya adalah Allah. Pengendalinya adalah Allah. Yang mengetahui segala sesuatu. Apa yang harus kamu khawatirkan terhadap hidupmu? Hidupmu ini. Apa yang harus kamu khawatirkan? Sesudah Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya pengendali kehidupan hanya satu, namanya Allah. Pemberi rizki hanya satu, namanya. Yang membuat sakit, yang membuat sehat hanya satu, namanya. Yang menghidupkan ataupun mematikan hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah yang mengatur semuanya, maka mengapa harus ada rasa iri terhadap orang lain? Mengapa kamu harus merasa khawatir terhadap apapun? Kamu khawatir suamimu direbut orang. Subhanahu wa ta'ala yang telah menamakan dirinya wallahu khabirun bima ta'malun. Allah adalah zat yang maha mengetahui, maha mengawasi apapun yang dilakukan hamba-hambanya. Tenang aja. Takut dari apa sih sampai segitu cemburu? Menyakitkan bagimu? Betul? Betul? Semuanya katanya. Agak bingung nih ya jawabnya ya. Oke, saya lebih tegaskan lagi. Kamu mau hati suamimu atau uang suamimu? Saya mengerti kenapa para suami seneng banget kalau istrinya ngaji sama saya. Saya didukung oleh para suami-suami nih. Ya, Masya Allah, membersamai dia kemanapun dia pergi. Ibu-ibu, emang mau kalau suaminya barengan terus sama kamu? Saya banyak dengar cerita ini loh, Bu. Ada suami-suami yang bahkan, ya Allah Ustazah doain dong suami saya. Biar gak tergantung banget Ustazah sama saya kemana aja diikutin. Saya ke dapur diikutin Ustazah, saya ke depan diikutin Ustazah. Dia suka bilang sama saya, sini duduk sama saya di sini. Saya bilang saya mau masak, udah gak usah masak, kamu duduk aja di sini. Menurut saya, kedekatan, kerekatan, bahkan pelukan yang terlalu erat tuh bikin sesek, iya gak sih? Betul gak? Betul. Makanya gak usah terlalu masalah sama hati suamimu terarah padamu. Kalau kamu kepengen hati suamimu condong padamu, jika kamu menginginkan hati suamimu tak akan pernah berpaling darimu, dekati pengendalinya, sampaikan itu kepada yang mengaturnya. Katakan itu kepada muqallibul qulubnya. Saudara sekalian, bukankah Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya Allah adalah muqallibul qulub? Dalam salah satu doa yang sering dibaca Nabi Muhammad berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Maka pahamilah hal ini saudara sekalian. Jangan biarkan kecemburuan merusak hidup. Jangan biarkan iri, dengki terhadap siapapun dan terhadap apapun membuatmu kehilangan kebahagiaan yang ada dalam dirimu itu. Jangan berusaha mengontrol suamimu, jangan berusaha mengontrol apapun yang ada di luar dirimu, sebab remote kontrolnya sudah dikuasai oleh Allah.
Jadi kalau kamu mau, saya maunya suami saya tuh cinta sama saya gitu Ustazah. Karena dulunya tuh suami saya tuh tergila-gila sama saya. Sekarang bukan tergila-gila, suka ngatain saya gila. Gimana nih gitu. Jadi sekalian, hati itu memang berbolak-balik, itu udah pasti. Sumyal galbu li'annahu yatagallab. Hati disebut galbun karena yatagallab, artinya berbolak-balik. Kita aja sama hati kita kan berbolak-balik tuh. Dan kamu harus tahu, jangankan hati suamimu, bahkan hatimu sendiri pada hakikatnya. Inna galbal mari Allah Subhanahu wa taala, Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Karena kita selalu minta sama Allah. Tetapkanlah hatiku dalam keimanan padamu ya Allah. Banget dah mau urusan teman-temannya, saya nggak lagi diperhatikan sama anak saya. Minta sama yang punya. Yang punya rasa yang seharusnya kamu jaga segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hal pertama, jangan biarkan kecemburuan merusak hatimu. Kemudian hal yang kedua, kamu harus paham pengendali semua hatinya mesti dijaga. Dekatnya sama Allah aja. Mintanya sama Allah aja. Terhadap hal-hal yang kamu inginkan, kamu harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala nih pengaturnya. Mintanya sama sang pengatur tersebut. Insya Allah. Terus sekalian yang saya muliakan, seperti yang tadi saya sampaikan, hati dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, tenangkan dirimu sehingga semua kondisinya akan menjadi baik-baik saja insya Allah. Semua kondisinya akan menjadi seperti yang kamu inginkan. Yang ngasih rezeki itu Allah loh, Dek. Yang ngasih rezeki itu Allah. Iri, dengki, cemburu terhadap rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Nggak perlu, karena sejatinya bukan mereka yang mau, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga bangun karena stroke ternyata. Nah ini kan hal yang sangat nyiksa diri gitu. Saya sampai penyakit apapun tuh. Kamu membiarkan dirimu terpenjara, terkuasai dengan rasa iri, dengan rasa cemburu. Artinya kamu telah melepaskan kebahagiaan bagi dirimu itu. Masya Allah, Masya Allah. Jangan teman-teman sekalian sampai cinta ditolak, dukun bertindak. Ya Allah, ya Allah. Saya nggak tahu sih orang di Sumatera Barat nih gimana. Tapi ini banyak ditempuh sama orang-orang lain gitu. Tersiksa sekali ya. Hanya karena kecemburuan membabi buta dalam hatinya tuh. Sampai tersiksa bener gitu. Dalam meramu kecemburuan atau dalam mengatasi kecemburuannya gitu. Dan saya lihatnya itu banyak yang salah-salah. Makanya saya harus sampaikan nih di sini nih, biar kamu tidak menempuh cara yang salah ketika kamu sedang dikuasai cemburu. Ustazah, suami saya kawin lagi. Ustazah, suami saya punya perempuan lain. Ustazah, suami saya punya simpenan. Ustazah, suami saya main-main sama perempuan lain. Ini menurut saya permasalahan sejuta umat sih. Ada yang ketika mendapati fakta seperti itu, satu, ada yang gini. Dia bilang sama suaminya, pilih antara aku atau dia. Banyak tuh yang begitu. Kamu salah satunya, saya tidak kuat di madu, jadi pilih saja antara aku atau dia. Itu sama saja dengan kamu minta cerai. Saya bilangin, para istri dengarkan saya. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, Allah terhadap seorang perempuan yang minta cerai kepada suaminya, tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, Allah tidak perkenankan baginya untuk mencium bau surga. Baunya aja udah gak keciuman. Gimana masuknya coba? Berarti gak boleh kayak gitu Ustazah. Itu bukan cara yang terbaik menurut saya. Karena saya takutnya kalau kamu kasih pilihan seperti itu, dia ternyata milih yang lain. Sakit 2 kali loh kamu. Udahlah sakit karena diduakan, kemudian yang keduanya sakit karena ditinggalkan. Sakit, jangan. Perceraian itu sesuatu hal yang sangat buruk sekali, saudaraku sekalian. Sangat buruk sekali. Karena itu tuh bukan hanya merusak 2 orang, pasangan suami istri gitu, bukan. Tapi bisa merusak anak-anak. Kesian anak-anak. Ketika tahu suaminya menikah lagi atau bermain perempuan gitu kan, dia cari tahu seperti apa perempuan tersebut, dilabraknya. Orang Padang Panjang ada yang begitu. Ini banyak nih ditempuh sama orang lain nih. Dilabraknya. Kemudian dibilangin, dasar pelakor. Masya Allah. Kamu pikir suami kamu tuh barang, bisa direbut sama orang. Suami kamu tuh punya hati yang sudah dewasa, mampu memilih. Suami kamu tuh punya hati, dewasa dia. Bisa tahu gitu kan. Ngerti, paham hukum. Menurut saya itu hal yang kurang tepat, saudaraku sekalian. Kurang tepat. Kurang tepat. Haram gak tapi Ustazah? Saya tidak sedang berbicara mengenai halal haram. Enggak. Akan tetapi saya sedang berbicara bahwa itu adalah bukan cara yang baik. Bukan cara yang tepat. Lain. Nyiksa diri untuk hal-hal yang bahkan bukan kamu yang bikin itu teman-teman. Terus mestinya gimana Ustazah? Nih ya. Saya udah banyak memperhatikan nih hasil survei. Ini Ustazah nih ya, cerai gak boleh. Ngelabrak. Gak boleh juga. Dukun. Apalagi gak boleh juga. Operasi plastik, gak boleh juga. Kita sedih-sedih, mogok makan, gak boleh juga. Ini bolehnya apa Ustazah? Minta cerai juga gak boleh.
Ada juga yang menempuh cara seperti itu. Dia bisa selingkuh menduakan saya dengan perempuan lain. Dia pikir saya nggak bisa. Saya juga bisa. Ini cara paling menurut saya, maaf ya, ini cara paling bodoh teman-teman. Itu kayak ada orang yang suaminya jatuh ke sumur, suaminya jatuh ke jurang, memang dia aja yang bisa jatuh ke jurang. Saya juga. Kayak gitu tuh, kayak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kalau itu juga nggak, Ustazah jadi itu juga nggak boleh nih, nggak boleh. Terus gimana yang boleh? Nih dengerin saya. Simak baik-baik, biar pada ngerti, biar berpintar. Ternyata suami berpindah hati atau membagi hati dengan perempuan lain, itu biasanya Allah kasih itu karena satu dari dua sebab. Kamu harus pahami dulu bahwa ini tuh bukan dari suaminya, bukan dari suamimu. Dari siapa Ustazah? Dari Allah. Kamu menganggap itu sebagai ujian bukan? Ujian apa bukan? Ujian, oke baik. Kalau kamu menganggap itu sebagai sebuah ujian, Ustazah pakai nanya. Karena buat sebagian orang itu bukan ujian. Karena buat sebagian perempuan yang sudah mencapai tingkatan, dia mencintai Allah lebih dari segalanya, hal itu bukan lagi merupakan ujian. Karenanya saya perlu bertanya padamu, adakah menurutmu itu berupa ujian untukmu? Iya. Oke baik. Ujian yang besar? Iya. Saya bahkan gak pernah Ustazah diuji lebih besar daripada ujian ini Ustazah. Saya siswa kehidupan dan sang pembolak balik hati. Ta'ala, semua dari kalian akan aku uji. Semua dari kalian akan aku uji. Wala nabluwannakum kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat fabashshiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua dari kalian pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in minal khauf. Ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemburu. Tuh dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat, dikurangin buah-buahan, dikurangin harta, dikurangin jiwa, ditinggalkan oleh orang lain. Itu semuanya bentuk-bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu paham pengujinya adalah Allah, sekarang saya kasih tahu. Allah seringkali memberi ujian berupa hati suami berpaling darimu karena satu dari dua sebab. Simak baik-baik biar gak salah paham. Jadi sekalian, ini hasil pemikiran bertahun-tahun. Karena saya memang suka mikir, dan saya alhamdulillah Allah bagi ilmu, pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis dari guru-guru yang sangat luar biasa. Saya beritahu kepadamu karena saya sayang sama kamu. Kamu kalau diuji dengan hal yang seperti ini, hatimu terjebak dengan rasa cemburu, kamu harus paham. Kalau kamu merasa bahwa itu adalah ujian untukmu, yang uji adalah Allah. Dengarkan baik-baik teman-teman. Dan kalau yang uji adalah Allah, seringkali Allah mengujimu dengan hal ini karena satu dari dua sebab. Apa itu? Sebab yang pertama, karena sebelum kamu cemburu kepada suamimu, Allah sedang cemburu padamu. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, karena Allah kasihan kepada suamimu. Atau karena kamu kurang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa nikmatnya bersuami itu. Kita bahas yang kedua dulu deh. Ya. Karena kamu kurang bersyukur. Nikmat tuh kalau dicabut tuh karena kurang bersyukur. Kata Allah, la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi rupa-rupanya kamu tuh dikasih suami tapi kamu tidak mensyukuri suamimu tersebut. Dalam artian, kamu gak terlalu ngurusin suami kamu gak peduli pada suami kamu. Gitu kan? Suami manggil-manggil, kamunya itu juga gak nyautin panggilannya gitu. Tapi kalau suami kurang ngasih kamu uang, ya ampun ngomelnya luar biasa. Suami merasa, saya kok jadi kayak sapi perah buat istri saya ya. Jadi sekalian yang saya muliakan, Allah melihatmu tidak mensyukuri kenikmatan memiliki suami. Sehingga akhirnya, oh ini dikasih suami kurang menghargai nih. Dikasih suami gak benar-benar menyayangi nih. Dikasih suami gak dia pedulikan nih. Allah pun kemudian memalingkan hati suami kepada perempuan yang lain. Karena memang nih watak manusia nih, kita nih ya kalau dikasih sehat, kurang-kurang bersyukur. Nanti pas giliran dikasih sakit baru gitu. Kayak yang, ya ampun ternyata enak ya kemarin, bisa bernafas dengan lega, sekarang kena flu nih aduh gak enak banget gitu. Kita jadi baru menghargai sesuatu ketika sesuatu tersebut dicabut dari kita. Kita kayak kurang menghargai nikmatnya lampu, kecuali kalau lampunya lagi mati. Lampunya lagi mati baru yang, ya ampun susah banget nih, enak nih kau punya lampu, kan gitu. Jadi sekalian Allah tuh lihatnya kayak gitu. Nih dia nih dikasih suami nih kurang menghargai. Ya udah dah, aku jadikan hati suaminya berpaling dari dia. Gimana kamu? Gak mau kan? Kalau gitu dijaga yang benar dong suaminya. Diurusin yang benar dong suaminya. Jangan sampai di depan suaminya pegang handphone mulu. Ntar aku tanyain sama suaminya, kamu apa kabar? Hah? Baik. Gimana tadi? Oke. Kalau ngomong sama suaminya, gak pernah terima kasih sama suami, gak pernah puji suami, gak pernah memuja suami, gitu kan? Cobain. Buat para istri yang rasa kayaknya ini, saya nih hati suami saya nih Allah jadikan berpaling karena saya kurang hormat, kurang santun, kurang hargai dia nih. Belajarlah untuk bertaubat kepada Allah, kemudian hargailah suamimu. Bu, kak, dek, nak, suamimu bagaimanapun adalah jalan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dia. Hormati dia sebagai jalan surga. Kena pikun, sehat, pakai
Kakek saya tuh salah satu orang paling sehat yang pernah saya temuin. Itu di usia 90-an tahun, kalau saya datang, beliau datang duluan ke rumah saya. Kalau saya mudik gitu ya, beliau datang duluan ke rumah saya naik sepeda pancal. Di usia 90-an tahun. Tapi beliau di usia 96-an tahun gitu kena pikun. Jadi sekalian, sampai pikunnya tambah lama, tambah parah, tambah lama, tambah parah, sampai beliau nggak inget sama istrinya sendiri. Dan subhanallahnya, memang luar biasa ya, itu beliau kalau sama orang laki-laki inget, sama orang perempuan nggak inget. Itu memang subhanallah, cara kerja otak manusia tuh memang kita nggak paham tuh. Jadi beliau sama yang laki-laki inget semua, sama yang perempuan nggak inget gitu. Termasuk sama umi saya yang adalah anak perempuannya beliau lupa. Tapi sama abah saya yang adalah mantunya beliau inget. Gitu kan? Adik saya, cucu beliau, mau salaman beliau tarik tangannya. Maaf saya lagi punya wudhu. Nah kan saya cucu. Saya cucu kan jid katanya gitu kan nggak batal wudhu. Beliau lupa gitu. Sama yang perempuan lupa. Termasuk sama istrinya ini. Satu hari atau ada masanya istrinya ini sakit keras. Beliau lupa. Sampai beliau datang ke rumah anaknya, laki-laki, anak laki-lakinya terus dia bilang gitu. Dia bilang, "Man, namanya Abdurrahman, ada orang sakit di rumah saya tuh nggak pulang-pulang. Coba itu kasih uang atau apa gitu suruh dia pulang, saya bingung ada perempuan di dalam rumah." Padahal itu istrinya sudah 60-an tahun, 40 nenek kami ini. Maka abah saya kemudian pergi ke rumahnya kakek gitu. Kemudian jenazah dibawakan, diturunkan, ditaruh di depan beliau itu. Beliau kan pikun sekali lagi nggak ingat apapun. Subhanallah, beliau buka jenazah tersebut, beliau buka mukanya gitu kan. Jenazah itu Allah kembalikan ingatannya 100%. Beliau lihat kemudian beliau bilang, "Ya Allah, ini istri saya, Fadlun binti Zain. Babut, istri saya nih, ini istri saya. Ya Allah, istri saya meninggal, istri saya meninggal." Beliau ciumin istrinya. Beliau ciumin tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ciumin semuanya, ciumin gitu badan istrinya. Kemudian dia bilang, "Ya Allah, saksikanlah saya ridho kepadanya, maka ridhoilah dia ya Allah. Saksikanlah saya ridho kepadanya ya Allah, dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah." Itu abah saya di sampingnya sampai nangis gak berhenti. Dan orang-orang yang di sekelilingnya juga nangis. Anak-anaknya semuanya ke rumahnya, cucunya. Karena Allah tahu cucunya bisa ngajarin perempuan manapun. Cucunya akan menyampaikan cerita ini kepada perempuan-perempuan di Sumbar. Perempuan-perempuan yang ada di Padang Panjang. Saudara sekalian, Nabi Muhammad mengatakan, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalahallahul jannah." Seorang perempuan yang meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Gak banyak pertanyaan untuk perempuan yang menjadi istri yang solehah. Saudara sekalian saya muliakan, jenazahnya kemudian dibawa masuk ke dalam, beliau lupa lagi. Bolak-balik beliau masuk ke dalam ruangan tersebut ketika ada orang bertakziah, beliau bilang, "Ada yang meninggal." "Oh, siapa yang meninggal?" Lupa lagi. Hanya dikembalikan 5 menit, 10 menit, Allah kembalikan ingatannya hanya untuk menyampaikan keridhoannya kepada seorang istri yang solehah. Saudara sekalian, solehahlah menjadi istri. Solehahlah menjadi istri. Hah? Kadang-kadang tuh Allah kalau lihat ini dikasih suami tapi nggak dihargai, Allah palingkan hati suami untuk mengingatkanmu. Betapa ternyata ketika hati suami berpaling darimu, kamu sakit kan? Gak enak kan? Nah kalau gitu yang benar jadi istri, gitu. Ujian dari Allah kepadamu seperti itu. Atau yang keduanya nih, yang terakhir. Saudara sekalian saya muliakan, Allah tuh kalau memberikan kepada sebelum kamu cinta, kamu kerjakan. Begitu bersuami, segala-gala semuanya urusan suami mulu. Tahajud yang diminta suaminya. "Ya Allah, suami saya ya Allah, kasih rezeki yang banyak biar bisa ngasih saya. Ya Allah, rumah tangga kami ya Allah, jadikan rumah tangga yang harmonis." Kalau lagi kamu bangun tahajud segitunya males jadinya tahajud. Allah kamu tinggalkan, giliran kamu tahajud yang kamu minta adalah suamimu. "Ya Allah, jadikan suami saya mencintai saya senantiasa ya Allah." Di mana Allah untukmu? Allah cemburu padamu. Pagi-pagi nih, sebelum kemana-mana, kamu harus sholat duha dulu. Kenapa? Doain rezeki suami biar lancar. Doain urusan suami biar gampang. Suami mulu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, giliran baca Quran, Al-Baqarah sampai belakang jarang-jarang kamu baca. Yang kamu baca Ar-Rahman tiap hari. Habis dengar seorang ustadz bilang, kalau baca surat Ar-Rahman, insya Allah hati suami akan semakin sayang. Baca tuh Ar-Rahman tiap hari. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa yang seharusnya kamu jadikan lillah untuk suamimu, sekarang kamu menjadikannya untuk suamimu. Yang seharusnya kamu jadikan karena Allah, sekarang kamu jadikan segalanya karena suami. Allah cemburu padamu. Allah cemburu padamu. Allah kemudian memalingkan hati suamimu kepada darimu untuk mengingatkanmu bahwa Allah satulah pemilik cinta yang sejati.